Jadi A2B ini adalah protokol yang paling baru yang dipakai oleh mobil-mobil listrik, terutama mobil di Cina, dan juga dikembangkan oleh sound system kenamaan seperti B&O, Dynaudio, Harman Kardon itu sekarang beralih ke sistem A2B. Singkatannya dari Automotive Audio Bus. Oke Katrans, welcome back to channel Katrans Audio Jakarta. Dan seperti biasa ya, kalau udah setup seperti ini pastinya kita akan ngobrolin seputar audio mobil di Indonesia ya. Apalagi juga sekarang banyak banget yang hype ya. Tentunya juga kita ini nggak hanya berdua aja dengan Pak Edi ya, Pak Edi. Ya, kembali lagi ya. Iya, dan sekarang kita bersama kembali lagi the special one Pak Andre. Halo Pak Andre, Halo, apa kabar? Baik. Gimana Pak Andre? Kita ketemu lagi dari yang kemarin kita udah bahas mengenai Audio soal solution, ya? Iya, betul. Ya. Dan hari ini tentunya ya kita akan ngobrolin sesuatu tentang salah satu prosesor ya, yang dimana juga kemarin sudah launching ya Pak Andre beberapa bulan yang lalu. Ya. Dan tentunya akan kita tanya juga kepada Pak Andre ya, orang langsung di balik kita sebut aja nama produknya adalah Goldhorn ya, dari Goldhorn. Dan nanti akan kita tanya terus bagaimana nanti untuk fungsi-fungsinya, kemudian juga fitur-fiturnya ya. Dan tentunya juga padahal sebelumnya Pak Edi kita pas banget nih Pak Edi, karena kita kemarin udah instalasi mobil Denza ya Pak Edi. Betul. Dan ini juga yang dimana untuk Denza itu yang pertama di Indonesia adalah kita ya di Katrans Audio, dan juga untuk Goldhorn-nya sendiri pun itu kemarin kita juga ya Pak Edi, untuk yang pertama instalasi itu. Setahu kita ya, jadi kalau misalnya untuk kemarin kita testing di mobil karena baru launching juga, Pak Andre juga baru launching kemarin, dan ini juga benar-benar baru kayaknya produknya ya. Saya lihat juga di websitenya Goldhorn China juga baru di launching. Jadi teknologi A2B-nya juga baru launching. Jadi tapi udah pernah kemarin udah sempat pas di launching kan dipasang di YDC ya kan. Ya. Jadi kalau Denza belum ada. Ya, Denza sebenarnya belum ada. Jadi intinya kayaknya sepertinya mirip-mirip. Jadi kemarin kita udah coba kita pasang juga dan sudah berhasil gitu ya. Tadi pas kebetulan barusan pulang gitu ya. Iya. Nah, itu kan kebetulan banget ya. Dan kita langsung aja untuk sebut produknya ya Pak Andre ya. Jadi produknya itu adalah prosesor dari Goldhorn, yaitu AB218 nih Pak Andre. Betul ya? Betul. Nah, kita akan tanya-tanya dulu soal produknya Pak Andre ya. Jadi sebenarnya AB218 ini apa sih Pak Andre untuk prosesornya, kemudian kenapa terciptanya untuk tipe Goldhorn prosesor AB218 ini? Oke, dinamakan AB218, AB-nya itu diambil dari singkatan A2B. Oke. Jadi A2B ini adalah protokol yang paling baru yang dipakai oleh mobil-mobil listrik, terutama mobil di Cina, dan juga dikembangkan oleh sound system kenamaan seperti B&O, Dynaudio, Harman Kardon itu sekarang beralih ke sistem A2B. Singkatannya dari Automotive Audio Bus. Jadi dia itu sistem digital connection. Kalau dulu di BMW namanya MOS. Jadi satu equipment link ke equipment lain, link out lagi, in out, nanti kembali ke satu titik. Nah, sistem digital seperti ini berkembang terus dari MOS ke LAN, sekarang ke namanya A2B atau Automotive Audio Bus ini. Nah, Goldhorn merupakan yang pertama yang bisa mengakses sistem digital A2B, maka nama produknya AB218 gitu. Oke, dan itu memang untuk apakah memang itu khusus untuk pasar mobil listrik aja Pak Andre, atau memang semua mobil bisa pakai? Kedepannya akan ada mobil-mobil lain yang menggunakan protokol ini, yang kita tahu sebenarnya VW sedang mengembangkan dan beberapa merek-merek lain. Tapi untuk saat ini memang lebih banyak di mobil listrik, terutama mobil listrik Cina. Dan kemarin kita sempat nanya juga tuh sama Ko Han ya kemarin. Iya. Mobil listrik itu berarti kan ada banyak tuh ya. Cuman berarti yang masuk Indonesia tuh apa aja berarti yang udah diaplikasi? Yang menggunakan A2B saat ini itu yang masuk Indonesia ada BYD, tapi nggak semua tipe BYD. BYD yang menggunakan sistem Dynaudio yaitu BYD Seal, Lion itu menggunakan sistem protokol A2B. Kemudian Denza D9 yang kemarin
kapten pasang itu juga menggunakan A2B protokolnya. Kemudian Li ini belum masuk, tapi Li ini salah satu mobil yang spesial yang di Cina yang menggunakan air suspension seperti Land Rover gitu ya, seperti Range Rover. Kemudian ada Xpeng yang katanya akan segera masuk di Indonesia, dan ada 2 merek lagi saya nggak ingat, tapi ada 6 merek sekarang yang sudah menggunakan protokol A2B. Ya. Tapi sebenarnya yang membuat prosesor AB218 ini yang spesial untuk BYD itu sebenarnya apa, Pak Andre? Spesialnya sebenarnya begini, ini kan gampang ya, dia bisa akses langsung ke sistem digitalnya. Jadi kalau dahulu kalau kita mau sistem plug and play gitu katakan, kita kan mengaksesnya ke amplifiernya mobil. Mobil yang premium begini kan ada amplifiernya, katakan dari Bose atau dari Dynaudio, Harman Kardon dan lain-lain. Nah kalau kebetulan BYD kan pakai Dynaudio, ada amplifiernya. Biasanya keluaran amplifier itu yang kita pakai dulu. Kita pakai keluaran amplifiernya itu, kemudian di-convert oleh DSP dan lain-lain, lalu kita tambahkan amplifier lagi atau built-in amplifier, baru kita teruskan ke speaker. Kalau sistem Goldhorn AB218 tidak mengakses high level input ini, tetapi mengakses signal digitalnya langsung. Nah, apa perbedaannya? Kalau yang high level ini pertama udah diperkuat sama amplifier dia. Kedua dia udah kena crossover, kena EQ, kena time alignment. Jadi signal yang masuk ke prosesor sudah tidak murni. Sedangkan kalau AB218 itu mengambil dari A2B, itu signal yang sangat murni. Jadi yang masih belum terproses dan masih digital. Belum berubah menjadi analog. Jadi digital masuk ke DSP ini digital, diproses, baru dikeluarkan analog. Dan dia kan udah built-in amplifier, jadi otomatis keluarnya langsung ke speaker. Gitu. Pak ini gimana untuk menanggapi prosesor dari Goldhorn yang AB218 ini, Pak? Dengan adanya teknologi baru ini ya sangat memudahkan installer sih sebenarnya. Kemarin kita lagi kerjain all new Santa Fe Hybrid ya, satu lagi Densa. Ya, begitu colok Densa langsung bagus suaranya. Ini saya dari tadi pagi nyari suara Santa Fe itu setengah mati suaranya. Setengah mati suara signalnya udah, iya signal masuk udah berantakan kita. Nyetelnya aja belum nyari fase, belum nyari equalizer yang sudah berantakan dari outputnya, nah itu setengah mati. Makanya dengan adanya teknologi ini ya sangat memudahkan gitu loh. Makanya kemarin saya sempat tulis di itu kan make installers life easier, jadi benar-benar bagus gitu. Kita colok begini langsung bunyi gitu, langsung enak banget gitu. Betul sekali. Berarti itu adalah salah satu poin plus yang dimana hanya prosesor ini nggak hanya sekedar bagus aja ya, Pak. Signalnya murni, bagus karena signalnya murni. Jadi installer lebih gampang kerjanya karena dikasih barang yang murni. Kalau udah diproses sama orang lain, kita mau proses ulang itu udah jauh lebih susah. Contoh nih kalau masakan udah dijadi nih, nasi goreng, aduh kurang enak nih, coba Pak Edi mau masak lagi itu diapain, ini nggak akan bisa gitu. Tapi kalau saya kasih bahan nasi goreng awal, jauh lebih gampang meraciknya karena bahannya masih signal murni. Nah itu kurang lebih analoginya begitu. Dan ini akan jadi seru banget ya Katras, karena mungkin untuk Katras yang nonton sekarang ya, mungkin masih cari referensi ya, dan kemarin kita juga sudah buatkan untuk videonya BYD Denza ya Pak Edi. Nanti bisa Katras tonton di sana bagaimana untuk BYD Denza ini kita aplikasikan, kita instalasikan prosesor dari Goldhorn AB218 ini. Dan untuk Pak Andre, kan banyak yang bilang audio standar mobil listrik itu kan udah bagus ya Pak Andre ya? Dan sebenarnya lantas apa yang Goldhorn AB218 ini tawarkan dari fiturnya itu sekedar yang tadi tuh yang suaranya alami segala macam. Ya input signalnya alami kan. Jadi begini, kalau sebagus-bagusnya OEM kan terikat budget. Jadi bagaimanapun kualitas yang digunakan ya terbatas. Nah kalau kita upgrade dengan aftermarket ya pasti harganya juga lebih premium, otomatis juga kualitasnya lebih premium. Tetapi yang paling pasti itu kan bisa di-customize oleh installer. Jadi bisa di-setel ulang crossover-nya, time alignment-nya, EQ-nya, bahkan sistem dari Sky Atom-nya bisa di-setel ulang gitu. Yang mana mungkin sistem bawaan mobil belum ada sistem Sky Atom-nya. Sedangkan Goldhorn ini udah ada Sky Atom-nya. Jadi surround, imersif, duduk di dalam mobil, surround-nya horizontal juga vertikal. Jadi kita tuh kayak masuk di dalam musiknya, masuk di dalam filmnya. Ya pengalaman itu yang menjadi pengalaman baru untuk orang yang punya
mobil listrik ini gitu, karena standar aslinya pabrik belum ada sistem surround Sky Atom ini gitu, dan itu baru ada di produk ini di Nah, tuh kan, jadi untuk Atras ya, ini dari Pak Andrea sendiri yang udah bilang, jadi untuk produknya kalau bingung cari kemana bisa cari ke Kartens Audio Jakarta, jadi langsung kontak aja sales kita ya. Dan Pak Andre, sebenarnya apa aja sih untuk keunggulan dari teknologi yang diusung oleh Goldhorn AB218 ini yang nggak ditemukan atau yang nggak ditemuin di produk-produk lain? Ya salah satu aja ya, tadi yang pasti signal murni itu nggak ada sampai saat ini, belum ada. Terus yang kedua, dia bisa pindah preset dari menu aslinya mobil. Jadi kita nggak perlu pakai controller yang dipasang dan lain-lain. Jadi menu aslinya mobil itu kan ada dynamic, ada preset aslinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu sama dengan preset yang ada di Goldhorn. Jadi kalau preset 1 yang paling atas, preset 2 yang bawah. Jadi kita memindah presetnya dari head unit asli. Semua remote, volume, semua jalan sesuai aslinya. Jadi nggak ada penambahan apapun. Nah ini mungkin salah satu yang pengalaman yang unik gitu. Jadi integrasi ke sistem aslinya mobil itu benar-benar menyatu 100%. Oh gitu. Gimana Pak Di? Ini bener ya Pak Di? Untuk fiturnya seperti ini Pak Di kemarin setelah diinstalasi? Belum dicoba. Sebenarnya kita belum coba. Tapi karena ini baru, tadi kan kita baru coba dari kemarin kita udah instalasi dan benar-benar sangat mudah lah. Jadi begitu kita colok, kita langsung tes, bunyi semua fitur nyala semua ya. Jadi biasanya yang sangat menyulitkan itu bagi kita banyak suara-suara yang sebenarnya nyatu di audio ya, navigasi, handsfree, terus banyak lah, ada noise cancelling juga ya. Kemarin kita coba dan lain-lain semua udah normal. Jadi bunyi sensor, bunyi voice copying juga semua kan masuk ke dalam sistem. Nah itu semua udah normal gitu. Jadi benar-benar integrasinya bagus sekali. Dan sekarang untuk yang preset itu tadi saya belum sempat coba tuh, tapi nanti lain kali kita coba lagi. Jadi preset yang dibuat di Goldhorn 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kita bisa pindahkan melalui menunya mobil. Oh gitu. Ya itu ya. Nah itu saya belum ketemu tadi. Iya, wow. Itu ada hack sih lagi. Belum ketemu tadi kita. Berarti harus kita jual lagi satu lagi buat coba. Kita coba lagi ya. Dan kita beralih ke Pak Edi dulu nih sebagai POV dari installer nih Pak Edi ya. Iya. Sebagai installer kan banyak pengalaman juga untuk menginstalasi sistem audio mobil, apalagi di mobil listrik juga nih ya Pak Edi. Terus gimana caranya Pak Edi untuk melihat tren permintaan upgrade audio ini di mobil listrik seperti kayak BYD Denza yang kemarin itu? Ya kalau di pasar ya pasti permintaannya satu ya, customer nggak mau potong-potong kabelnya. Pertama ya, maunya requestnya adalah plug and play. Tapi kalau misalnya aftermarket nggak menyediakan produk seperti ini ya kita agak kesulitan ya menyediakan sistem yang plug and play. Jadi kalau untuk mobil-mobil premium yang udah premium sound, yang udah sistemnya di atas 6 speaker ya, 12, 16, 18, 22 ya pasti dibutuhkan satu perangkat yang memang kompatibel dengan sistem audio premiumnya. Jadi dengan ini udah sangat memudahkan, apalagi ini sudah kompatibel juga dengan yang versi Devialet-nya. Jadi 18 speakernya nanti bisa langsung di connect, dan kemarin saya baru lihat dia udah keluarin lagi yang 36 channel. Jadi ya luar biasa bagi kita ya, aftermarket kita didukung dengan ini ya saya sangat senang sekali gitu loh. Dan customer kita dikasih produk yang 100% plug and play, 100% aman buat baterai, apalagi yang mau diminta. Jadi semuanya kita langsung tinggal pasang, dan customer juga bisa dapat sound system yang lebih bagus daripada OEM. Jadi kalau OEM-nya udah premium sound masih jelek ya tinggal ganti aja dan diganti dengan aman. Gitu. Berarti jadi benar enak. Ya, berarti pada akhirnya memang Goldhorn ini mengeluarkan produk AB218 ini berarti pilihan yang tepat ya Pak Edi ya? Untuk market ya? Waktu yang tepat, dan bagi saya ya dia udah ya bisa jadi market leader kalau misalnya di pasaran seperti ini, demand-nya udah seperti itu, mau gimana ya kan? Nah, berarti kalau seperti itu Pak Andre, apakah sebelumnya dari Goldhorn sendiri melihat keinginan market kah untuk mengeluarkan produk ini atau bagaimana? Betul. Jadi sebenarnya kita ada request 3 produk baru dari tahun lalu yang mereka pending. Karena mereka fokus ke sini. Menurut mereka ya seperti Pak Edi bilang, jadi harus follow the timing gitu ya. Jadi timingnya benar-benar pas ketika mobil listrik ini booming. Nah, dia keluarkan itu dan belum ada yang bisa. Kenapa belum ada yang bisa? Integrasinya sangat sulit. Mobil listrik itu kan sign-nya bunyi di speaker. Ya kan? Signal mundur bunyi di speaker. Kemudian kenapa dia bisa silent itu
semua bunyi roda di cancel, dia ada sensor untuk meng-cancel seperti AirPod itu, active noise cancellation. Kemudian ada voice command. Ini kan semua integrasi. Nah, kalau pakai ini kan bisa diatur. Sensor mundurnya pelanan dikit, ininya kencengan dikit gitu. Nah, itu yang sulit gitu. Karena masing-masing harus dirouting, dimasukkan satu persatu gitu. Nah, kalau nggak terintegrasi, ya ada satu fungsi yang nggak jalan, nanti sign-nya nggak bunyi, voice command-nya nggak jalan, kemudian active noise cancellation-nya kadang bisa ngebrum, sedangkan kalau si active noise cancellation-nya dicabut, mikrofonnya ya aktifnya nggak jalan, mobilnya jadi berisik gitu. Jadi sistem lain akan mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan suara, indikatornya begitu. Kalau ini nggak ada yang dikorbanin karena dia integrasinya 100%. Nah, Kak Teras, jadi untuk produk ini memang udah bagus banget ya, dan kemarin juga kita dari tim Kartan Sahur Jakarta sendiri udah langsung menginstalasi. Dan untuk Kak Teras yang memang penasaran ya untuk diaplikasikan di mobil sendiri, itu fiturnya seperti apa, kemudian juga perubahannya seperti apa aja, dan bener nggak sih apa yang diomongin Pak Andre ini dari tadi tentang fiturnya, makanya bisa Kak Teras cobain langsung dan datang juga ke Kartan Audio Jakarta nih. Nah, untuk Pak Andre, bagaimana untuk Goldhorn AB218 ini meningkatkan pengalaman mendengarkan musik di mobil listrik nih Pak Andre? Ya, yang paling utama udah dilengkapin amplifier. Jadi ada 6 channel kali 50 watt, ada 4 channel kali 100, ada 2 channel kali 200 untuk subwoofernya. Kenapa 2 channel? Karena dia subwoofernya double voice coil. Nah, jadi satu ampli ini udah built-in semua. Kenapa begitu? Karena di mobil listrik ini kan listriknya ada 2. Yang listriknya mobil, yang untuk menggerakkan mesin, listriknya menggerakkan mobilnya, yang satu lagi untuk aksesorisnya kan. Nah, dia ini harus bekerja di level aksesorisnya, jadi dia harus hemat energi gitu. Karena proses inverter dari listrik mobil ke aksesoris itu terbatas. Kalau dilihat akinya berapa, ya mungkin kapasitas inverternya segitu gitu. Nah, pengalamannya ya bisa kita optimize dengan amplifiernya udah cukup besar, bisa running semua sistem, dan yang paling utama ada SkyAtom itu, jadi imersif, horizontal maupun vertikal. Jadi kayak kita masuk di dalam musiknya. Itu pengalaman yang akan didapatkan dengan memakai produk ini. Nah untuk Kak Teras ya, jadi untuk apalagi para pengguna mobil-mobil listrik ya, biasanya tuh khawatirnya pada takut nggak sesuai ya Pak dia kalau di mobil listrik ya? Iya, takut nggak efisien ya, takut baterainya boros, atau warranty baterainya biasanya yang ditakut-takutin kan. Warranty baterainya kita nggak kasih garansi lagi ya. Hal seperti itu yang menjadi ketakutan para pengguna mobil EV ya. Tapi untuk Goldhorn sendiri, Pak Andre, sebenarnya ada produk lain nggak yang serupa dengan AB218 ini untuk fitur-fiturnya? Ada, tentunya ada yang produk-produk normal ya. Yang membedakan AB218 ini bisa menerima input digital A2B tadi. Kalau yang nggak pakai input digital A2B banyak produk lain gitu. Tapi yang bisa A2B baru satu. Ini satu lagi baru keluar yang nggak ada amplifiernya, jadi cuma decoder aja. Misalnya seperti sistem Densa yang Pak Edi bangun kan ada amplifier tambahan. Nah itu cukup beli decodernya aja, nanti dikonek ke amplifier yang tambahan gitu. Dan untuk Kak Teras ya, kalau masih ragu, kalau misalkan punya mobil listrik ya, untuk diinstalasikan dengan prosesor dari Goldhorn ini, nanti bisa nonton di YouTube channel kita ya. Kemarin kita juga sudah membuatkan untuk video dari BYD Denza D9 ya. Dan untuk Pak Andre, sebenarnya ini marketnya ini yang mau dijangkau dari AB218 ini sebenarnya seperti apa Pak Andre? Marketnya mobil listrik yang mempunyai koneksi A2B, karena ini sistem soket plug and play, jadi tidak mengganggu warranty dari mobil. Jadi mobil listrik ini kan begini, seperti komputer, setiap saat Windows-nya update. Mobil listrik kan juga begitu. Mungkin kalau ke bengkel, diupdate. Nah, ketika diupdate itu, kalau signal A2B-nya ini terputus, jadi itu kan mereka nge-link. Kalau dia terputus, ada yang kita upgrade, dia ngebaca, dia tidak bisa melakukan upgrade sehingga fail. Tapi kalau dengan Goldhorn kan dia ada in, ada out, jadi nyambung masih tidak terputus. Kemudian noise cancellation dicabut, itu juga mereka tidak bisa melakukan proses update. Dengan adanya Goldhorn tidak ada yang dicabut, jadi proses update akan berjalan lancar. Demikian juga
si cool horn-nya ini upgradable. Jadi mobilnya bisa di-upgrade, cool horn-nya juga upgradable. Proses upgrade-nya simpel sekali sih, tinggal connect ke laptop kita, masukkan software baru, firmware baru, dan masuk. Jadi misalnya terjadi mobilnya nanti di-upgrade firmware sehingga apanya tidak jalan, cool horn-nya bisa mengikuti gitu. Nah, inilah keunggulannya, upgradable. Dan saat ini kan pakai metode switch tuh, mobil Denza switch-nya ini dan lain-lain. Nanti semua mobil apapun bisa tinggal main aja switch-nya. Nah, seperti itulah. Dan itu ya, jadi untuk para pecinta Goldhorn nih mungkin udah nggak sabar banget nungguin produk ini dari kemarin ya, karena ini memang AB218 ini juga udah fiturnya udah bagus banget ya sama Andre ya Pak. Iya. Dan Pak Andre, sebenarnya apa wow factornya dari Goldhorn AB218 yang akan membuat pendengar kami tuh atau viewers kita tuh langsung tertarik gitu untuk upgrade, saya mau langsung aja nih mau pakai AB218 nih. Wow faktornya pertama nggak perlu potong kabel. Ya. Simple, plug and play gitu. Jadi dipasang, setting, selesai. Gitu, cepat ya. Kedua juga bisa dikontrol dari head unit aslinya mobil, remote steer jalan, voice command jalan, semuanya jalan dan upgradable. Saya rasa itu wow faktor yang wow banget kalau buat saya sih gitu. Maksudnya ini sesuatu yang baru gitu yang belum ada. Dan ini meningkatkan pengalaman dengarnya jauh. Gitu, jauh. Dan untuk Pak Edi kan dari sisi solar nih sebenarnya dari customer itu biasanya paling banyak tuh memang yang memperhatikan dari kabelnya kah atau memang dari hasil suaranya Pak Edi? Sebenarnya customer nggak terlalu detail untuk masalah teknis sih sebenarnya. Jadi mereka hanya mempercayakan aja kalau misalnya pada installer dengan pemasangan ini apakah nanti mobilnya akan warantinya tetap aman atau tidak. Tapi dengan pemasangan begini kemarin aja kita udah komparasi sebelum dan sesudah ya. Jadi dengan OEM standar tetap masih speaker in audio. Begitu kita pasang ini improve-nya jauh sekali jauh sekali. Maksudnya detail jauh lebih open, jadi nggak terlalu mendem lagi ya, semuanya jadi lebih bertenaga. Jadi perangkat ini ya menjadi salah satu solusi buat kita installer buat upgrade sistemnya menjadi lebih jauh ya. Jadi ini yang kita beri garansi pada customer bahwa dengan penambahan ini semuanya tetap aman ya, plug and play. Karena kan kita juga sering ngobrol juga dengan BYD ya, bagaimana dengan sistem garansinya mereka. Ya selama kita nggak potong kabel, plug and play, mereka bilang mereka aman-aman aja. Jadi kita udah koordinasi juga sama mereka. Dan koneksi A to B itu sebenarnya udah dari tahun kemarin itu bukan hanya di mobil China ya. Saya sempat nanya ke mobil Korea juga, mereka sudah beralih dari SPF ke A to B juga. Nah, cuman karena mungkin ini pabrikan China, dia juga belum mempelajari mobil Hyundai Korea ya. Saya rasa nanti koneksi A to B sebenarnya harusnya bisa. Jadi mungkin Santa Fe ini udah koneksi A to B, tapi kita belum tahu ya. Tapi nanti itu yang nanti akan lari ke sana. Mungkin ini bisa nanti koneksinya bukan hanya mobil EV China, bisa juga hybrid Korea atau mobil Jerman, kita nggak tahu ya. Tapi nanti larinya kedepannya mereka akan ke sana. Larinya ke sana nanti database-nya mungkin bisa banyak. Karena sekarang baru 7 ya mobil-mobil EV China, mungkin nanti akan berkembang menjadi lebih banyak. Nah itu ya, jadi katanya untuk yang selalu mengkhawatirkan bagaimana nanti untuk garansinya, tadi udah Pak Edi sendiri yang bilang ya bahwa kalau kita udah sering juga untuk ngobrol bersama orang dari BYD-nya selama itu nggak potong kabel, dan dari Goldhorn pun sudah menyediakan untuk plug and play-nya ya Pak Andre. Jadi semuanya aman dan terkendali gitu. Nah untuk Pak Edi sendiri nih Pak Edi, untuk karena kan dari sisi installer kan yang paling banyak terjun sama ketemu customer langsung nih Pak Edi. Sebenarnya apa yang paling dicari sih fiturnya dari customer atau pemilik mobil listrik ini yang diinstalasi? Namanya customer punya kuping beda-beda ya. Jadi kita punya preferensi yang beda. Ada yang sukanya bassnya kenceng, ada yang maunya detailnya open, ada yang vokalnya mau macam-macam lah ya. 1001 jenis customer, dan yang diberikan OEM itu kan sama semua. Kita nggak bisa pastikan bahwa OEM itu mungkin ada yang cocok, ada yang enggak. Nah, yang kita sasar itu adalah customer yang emang milik kuping yang standar gua nggak enak nih gitu loh. Walaupun udah premium sound, udah Harman Kardon, mobil segala macam ya, merek-merek yang udah dari pasaran, pengen upgrade. Nah, ya kan yang kita nggak mau berikan itu adalah batasan limitasi. Udah stok di sini aja, saya dengan OEM saya harus terima nasib nih audionya seperti ini. Ya kan sekarang kan udah mulai ke sana, tapi kita berikan opsi, ada mau upgrade, ini aman, ini bisa safety, nggak perlu ragu dengan baterai Anda. Karena begitu kita rilis, mau dari zaman 2 tahun yang lalu Ioniq 5 keluar, orang takut. Ya akhirnya sekarang mulai banyak upgrade-nya kan, no problem semuanya.
Denza, BYD, apalagi mobil baru yang masuk ya silakan gitu. Tapi karena teknologi aftermarket juga ngikutin teknologi itu, jadi kita bisa berikan hasil yang lebih bagus, audio yang lebih mewah ya hasilnya ya. Tidak hanya dengan OEM premium sound yang begitu-begitu aja sih hasil suaranya ya, karena limitasi kata Pak Andre juga limitasi budget dari OEM kan ada terbatas ya. Jadi kalau kita bongkar Denza itu kan dia menggunakan Dynaudio tapi versi yang paling bawah speakernya. Jadi OEM amplinya juga saya rasa nggak tahu merek apa ya itu. Tapi dalamnya ya kita bisa upgrade yang jauh lebih bagus. Ini kan channelnya kan wattnya 50 sampai 150 watt, jadi hasilnya lebih bagus. Ini chipnya juga udah pakai TI ya. Texas Instruments juga udah hasilnya juga jauh lebih bagus. Makanya komponen aftermarket itu memberikan Anda kelulusan untuk upgrade sound system yang lebih bagus sih sebenarnya. Limitasinya nggak ada, channelnya mungkin nanti lama banyak bisa 16, 18, bisa sampai 36 apalagi ya. Di mobil kamu bayangin aja udah kayak ruang bioskop sendiri. Jadi udah enjoy banget. Tadi aja customer kita, ih gila ya, langsung bagus banget ini katanya, beda banget sama OEM. Gitu loh. Customer kita kan setiap kali mobil baru kan dia EV6, BYD M6, diupgrade semua ya. Baru-baru semua ya kirim ke kita kan, jadi langsung kita punya privilege buat bangun mobil yang baru sistem, apalagi pas ini kebetulan banget ada itu bini gitu. Jadi kita langsung pasang aja langsung aplikasi ke sana, jadi enak banget sih. Nah, jadi untuk berhubung tadi kita ngobrolin soal pemilik atau customer dari pemilik mobil listrik nih Pak Edi, sebagai installer tipsnya ada nggak sih Pak Edi untuk, karena kan kita lagi ngomongin yang AB218 nih. Iya. Kita ngomongin AB218-nya, ada nggak sih untuk tips orang yang atau nggak cocok, orang yang seperti apa yang cocok harusnya untuk langsung upgrade ke AB218 ini Pak Edi? Yang pertama adalah kita sebagai installer cuma bisa memberikan garansi bahwa hasil yang kita tambahkan aftermarketnya itu tidak mengganggu warranty dari OEM ya, karena biasanya kan kita akan beradu argumentasi dengan ATPM atau OEM ya. Mereka bilang akan garansi baterainya hilang, bla 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 segala macam. Nah, tapi kita memberikan garansi aftermarket kita nggak motong kabel dan lain-lain. Jadi buktikan aja kepada customer bahwa upgrade audio itu bisa aman dan lain-lain. Jadi mereka juga punya opsi ya untuk upgrade audio bagi yang pemilik yang emang nggak nyaman dengan audio standarnya. Jadi ya kalau saya sebagai pemilik mobil, beli mobil udah premium sound tapi saya pakai tetap nggak enak, ya kan saya mau ganti, ya kan. Nah tapi kalau kita mau ganti di pasaran nggak ada perangkat opsi yang oh ini bisa aman nih pasang gitu loh. Kan kita juga resiko, kita takut misalnya dipotong-potong segala macam, walaupun dengan koneksi yang biasanya kita lakukan pemotongan juga sebenarnya aman juga gitu kan, tapi lebih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan, lebih banyak modifikasi yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi dengan adanya perangkat ini bagi saya aftermarket mendukung dengan OEM-nya gitu loh. Jadi korelasinya bagus sekali gitu loh. Oke, nah itu ya Kak Tras ya. Jadi kita selanjutnya ini akan ngomongin soal fitur unggulan dari AB218 ya, tentunya juga bersama Pak Andre-nya. Dan untuk Kak Tras yang mumpung Pak Andre lagi di sini ya, dari kemarin juga sudah ada bikin konten juga sama kita, ngobrolin kemarin soal amplifier. Kalau dari Kak Tras ada yang mau nanya atau mau request soal keluaran prosesor, bisa langsung aja di komen, nanti kita sampein ke Pak Andre, apa ya Pak Andre? Boleh. Nah untuk Pak Andre nih, untuk prosesor AB218 ini fitur unggulannya Pak Andre dari semua yang tadi sebelumnya kita ngomongin ya, mungkin ada beberapa fitur unggulan yang memang harusnya nih customer tahu nih fitur unggulan ini nih. Nah, itu mungkin tambahan dari tadi, dia ini kan bisa dikonek ke handphone langsung OTG, jadi USB ke USB. Itu bisa 32 bit 192 kHz filenya. Jadi ini high res. Kemudian kalau kita punya file sendiri, bisa kita hard disknya bisa kita connect ke unit ini untuk di play high res. Ya, kemudian bisa juga dikonek ke mobil, play high res. Kemudian kalau kita punya DAP atau apapun yang mau connect ke via Bluetooth, bisa melalui koaksial, digital, melalui digital, jenis digital yang lain gitu ya. Ini semua tersedia di unit ini. Jadi integrasi ke mobilnya bagus,
juga integrasi ke unit customer-nya bagus gitu. Misalnya handphone mau ke mobil bisa sih pakai CarPlay, tapi kan suaranya nggak begitu bagus. Saya mau langsung ke sini, dia bisa connect kabel, bisa play 32 bit 192 kilo. Jadi contohnya gitulah. Oke, itu ya. Jadi untuk pecinta yang selalu rewel sama high-res-an nih Pak Edi ya. Berarti udah ada fiturnya di Goldhorn AB218 ini Pak Andre ya. Dan untuk AB218 ini Pak Andre, gimana sih caranya dari Goldhorn sendiri mengoptimalkan penggunaan daya baterai terutama di mobil listrik nih Pak Andre? Ya, jadi kenapa di AB218 ini udah dilengkapi dengan amplifier karena memang ini udah di research untuk tidak terlalu memakan sistem baterai dari aksesoris. Jadi tadi kan dijelaskan ada baterai dari mobil yang untuk menggerak, ada yang aksesoris. Nah, yang aksesoris ini sebenarnya nggak besar. Jadi kapasitas yang bisa kita pakai untuk audio itu sebetulnya memang nggak besar. Nah, mereka mengeluarkan unit ini itu high efficiency. Cuma ini sekecil ini bisa 22 channel dan bisa drive subwoofer, mid bassnya juga 100 watt, subwoofernya 200 watt gitu. Jadi efisiensi lah yang diutamakan untuk mobil listrik ini, karena kalau ini boros, mobil daya tempuhnya juga berkurang. Gitu. Dan tentunya seberapa mudah sih untuk pengaturan dan customisasi nih Pak Andre suara pada Goldhorn AB218 ini untuk menyesuaikan dengan preferensi pendengaran individu nih Pak? Mudah banget, tinggal connect dari USB ke laptop, kemudian ya tinggal installer menyesuaikan dengan preferensi customer seperti yang Pak Edi tadi bilang. Kan orang nggak semuanya suka dengan standarnya mobil. Ada yang bilang kurang open, kurang besar bassnya, nah itu kan installer bisa menyesuaikan. Kemudian tinggal dibikin preset, suaminya suka bassnya gede, taruh nomor 1, istrinya suka detail mate-nya lebih nonjol, lebih seneng dengerin podcast, masuk memori 2 dan seterusnya. Nanti kan tinggal dipindah dari head unit aslinya mobil gitu. Tapi kalau untuk prosesor AB218 ini Pak Edi, Apple to Apple nggak sih Pak Edi kalau kita membandingkan sama yang 810 Pro? Isinya fitur-fiturnya. Secara hardware saya nggak terlalu hafal, mungkin Pak Andre yang bisa jawab. Tapi mungkin kalau lihat spek mungkin versinya rata-rata kalau misalnya yang udah 12 channel ke atas hampir mirip semua ya. Hampir mirip semua. Jadi mungkin secara hardware ya ada kesamaan ya dengan yang 212 atau ya 1216, tapi dia ada penambahan A2B-nya aja gitu. Jadi untuk modulnya inputnya itu dia memberikan satu tambahan A2B dari OEM mobil. Sama ada itu klakson sign mundur itu semua harus dimasukkan ke outputnya. Nah itu yang nggak ada yang di unit normal. Jadi begitu masuk mobil listrik ini semua ke situ, jadi masing-masing itu ada jalurnya, input output routingnya yang harus dimasukkan. Itu kalau misalnya dari segi software itu udah ada kotak-kotaknya sendiri gitu. Jadi udah ada bagian sendiri yang masukin aja. Yang dimana kalau kita nggak ada fitur ini, begitu kita nyalain, setnya tiba-tiba jadi kenceng. Tung gitu loh, mundur jadi kenceng. Wah itu setengah mati, kita harus nyetelin outputnya lain-lain. Dan kadang-kadang ada yang hilang karena kita lupa masukin inputnya. Gitu loh pada saat kalau kita menggunakan koneksi yang biasa yang analog ya. Jadi dari output baru kita masukin ke high level baru masuk kita proses lagi. Jadi panjang tuh muternya dan suaranya kadang-kadang ada yang fasenya kebalik lah. Karena kalau kita bayangin aja 12 speaker kita ambil semua 12 channel. Kita cek satu-satu nih, kadang-kadang ada miss nih, fasenya kebalik satu. Kita setel satu harian nih, satu malaman, kenapa suaranya nggak enak, kadang-kadang cuma kebalik fase doang satu di input gitu loh. Kita nggak cek, karena di output kita udah cek outputnya kan bener, ternyata di inputnya salah. Terus banyak lagi hal-hal yang equalizernya udah berantakan. Dari pabrik udah disetel. Begitu kita sambing, tambah berantakan lagi hasilnya. Udah kayak gitu ya, hal-hal yang menyusahkan kita sebagai installer lah kalau untuk mobil premium lah. Kalau ini memudahkan banget lah gitu, jadi enak banget. Dan Pak Andre, fitur apa aja sih yang dari Goldhorn AB218 ini yang paling memudahkan pekerjaan installer setelah mendengarkan penjelasan untuk Pak Edi ya Pak Edi? Setelah mendengar dari penjelasan dari Pak Andre nih, fitur apa yang paling memudahkan pekerjaan para installer nih Pak Edi? Tadi udah dibahas semua, jadi dengan fitur tambahan A2B ini ya kalau kita untuk bangun mobil premium sound itu live easy ya. Kemarin saya nyetel nggak sampai 2 jam udah beres ya, jadi benar-benar dari sisi input aja saya speaker banyak ya. Betul. Kita dari 12 kita jadi 14 malah ya, jadi 14 speaker malah
wah begitu kita masukin inputnya enak banget karena dia cuma media kiri kanan left right, enak banget udah masuk ya. Sedangkan yang navigasi, handsfree, noise cancelling, ASD semuanya udah tersendiri sendiri. Jadi begitu kita signal turn dia udah ada kolomnya sendiri, jadi udah enak gitu. Oh ini kenceng banget ya, -4 kemarin kan di -4 di tabel. Jadi kita enak banget gitu loh. Terus nggak ada kendala fase kebalik karena inputnya cuma 2 ya, digital lagi kan, jadi nggak usah pusing. Jadi kita colok aja, kemarin kita cabut OEM, colok lagi keluar output. Kemarin cuma sempat salah karena channel subnya kita masukin ke 16, harusnya dia 11-12 gitu loh. Jadi gitu masuk kok ngeblung gitu ya. Oh ternyata kemasuknya subnya masuk ke channel ASD. Jadi kita pindahin aja terus semua udah beres. Jadi compatibility-nya 100% ya buat Denza, buat Xpeng, Denza juga buat Devialet juga udah bisa, Li Auto, GWM Tank, apa lagi ya? Itu baru 7, sekarang nanti katanya akan muncul banyak lagi ya. Mudah-mudahan buat mobil Korea juga nanti kompatibel, buat mobil Eropa juga kompatibel, jadi kita enak banget gitu loh. Jadi tinggal pilih aja mau yang 16 channel, 12 channel, mau sampai yang 18 silakan gitu. Jadi dengan tambahan ini kita installer enak sekali ya kerjanya. Tinggal tambahin ampli, ganti speaker, beres gitu. Nah, jadi itu ya Kak Tres, jadi positif semua nih dengan keluarnya produk dari Goldhorn yang AB218 ini, yang dimana dari sisi installernya pun itu sudah termudahkan ya Pak dia dengan fitur-fiturnya juga. Dan untuk dari pemiliknya sendiri ya, yang tadi Pak Edi sudah jelaskan, yang dimana suaranya itu benar-benar emang berubah banget, beda banget ya Pak Edi, apalagi juga ditambah dengan fitur-fitur yang menarik dari AB218 yang Pak Andre ya. Iya. Oke Kak Tres, jadi sekarang kita langsung nanya nih ke Pak Andre tentang langkah-langkah penting dalam instalasi prosesor AB218 ini kan. Pak Andre, untuk langkah-langkah yang penting nih untuk prosesor AB218 ini dari Goldhorn, sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan untuk penginstalasiannya? Yang pertama switch-nya. Switch-nya. Jadi di unit ada switch. Nah, kita lihat mobil apa, posisi switch-nya seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempunyai kabel plug and play untuk mobil tersebut. Jadi yang paling baru nih GWM Tank 300, 400, 500 itu kita baru punya kabelnya. Kemudian yang sudah ada kan BYD Seal, Denza D9 dan Lion itu juga udah ada kabel plug and play-nya. Jadi 2 hal itu aja. Pertama switch-nya sesuai dengan mobilnya. Yang kedua juga kabel plug and play-nya. Jadi tinggal cabut, pasang, masuk di tengah-tengah lah istilahnya dia, sehingga routingnya itu terjaga. Karena mobil itu akan mendeteksi, wah ada yang lepas nih, ada yang nggak nyambung gitu. Selama ini menyambung semua, ya aman. Dan untuk dari Goldhorn sendiri nih Pak Andre, ada saran nggak sih untuk pemilik-pemilik mobil listrik ya, atau viewers kita dengan 2,5 juta yang nonton ini Pak Andre, ada saran nggak sih yang ingin memaksimalkan kualitas audionya dengan AB218 ini? Harus gimanain seperti itu? Sarannya mesti cari installer yang tepat ya gitu, karena meskipun plug and play juga nggak segampang plug and play begitu aja seperti tadi Pak Edi bilang kan, bisa aja naruh subnya salah di channel mana dan lain-lain gitu ya. Mesti plug and play-nya juga mesti ketemu installer yang tepat. Kemudian ini kan juga harus ditaruh di sebuah posisi yang diam, duduk, kemudian kabelnya bagaimana, pemasangannya, plug and play-nya ya harus ketemu installer yang tepat gitu. Selain itu juga tuningnya kan gitu, karena ini kan memberikan ruang terbuka. Istilahnya tadi mobil itu ruang tertutup udah jadi begini, aduh kurang ini kurang itu udah nggak bisa apa-apa. Ini kan diberikan ruang baru, dikasih bahan nasi goreng tadi yang masih mentah ini semua bahannya bagus. Nah tinggal mencari installer yang cocok. Nih yang bisa memasaknya jadi nasi goreng yang enak gitu. Nah demikian juga dengan suara ini supaya menjadi audio yang bagus di mobil yang sesuai selera dia. Atau bisa selera berapa orang, tinggal dibikin preset. Atau duduknya pindah-pindah, mau dioptimasi depan, mau dioptimasi belakang, bisa pindah-pindah memori gitu. Itu ya Kak Tres. Jadi kalau kata Pak Andre nih, dari Goldhorn langsung nih cari installer yang tepat, yang dimana untuk saat ini baru Kartan Saudi Jakarta aja nih yang sudah menginstalasi dari Goldhorn AB218. Dan juga Pak Edi juga udah tuning ya Pak Edi ya kemarin? Udah kemarin udah tuning. Nah itu ya, jadi Kak Tres bisa kepoin aja Instagram kita, atau mau datang ke workshop kita juga bisa, kita ada di Jakarta Selatan nih. Untuk Pak Edi ya, Pak Edi gimana sih caranya memastikan pemasangan Goldhorn AB218 ini biar nggak ganggu sistem kelistrikan pada mobil listrik nih? Yang kalau dari sisi signal semuanya udah plug and play ya. Yang harus kita tambahkan cuman narik kabel power ke
battery. Ya, battery itu ada semacam pembaginya. Jadi kalau mobil BYD Seal itu ada di pojok belakang kiri, Denza itu ada di sebelah kanan bawah ya. Jadi mereka sudah menyediakan sih sebenarnya tempat dudukan. Jadi ada dudukan screen juga. Jadi tinggal pasang aja kabel baru ya, tarik kabel 8 AWG ya, masuk ke DSP. Terus ada tempat fuse-nya juga di situ. Jadi semuanya udah aman. Jadi bagi kita, tapi pastikan aja ya kalau untuk mobil Denza BYD itu kan memang 12-14 volt ya. Kecuali Tesla ya, mungkin voltasenya beda. 16 ya. Kita harus cek dulu. Tapi bisa naik sampai 16 bisa. 16 volt ya. Jadi 12 sampai 16 volt jadi nggak ada masalah. Jadi kalau untuk pemasangan ya kita lihat posisinya juga. Yang kemarin mungkin kesulitan adalah penempatan di bawah joknya ya. Jadi kemarin kita agak kesulitan buat penempatannya, tapi terakhir udah pas semua. Jadi fit di bawah jok sebelah kiri ya. Pas banget di bawah joknya karena longgar juga. Jadi semuanya sudah pemasangannya udah rapi, aman, dipakai juga no problem. Jadi suara juga udah bagus. Jadi semuanya yang penting customer happy, kita juga happy gitu ya. Dan kalau ngomongin soal penempatan Pak Edi tadi untuk mobil Denza D9 kemarin BYD di bawah jok sebelah kiri ya. Tapi kalau untuk mobil-mobil listrik yang lain baiknya tuh di sebelah mana Pak Edi atau harus melihat dulu? Yang sudah kita bongkar kayak Seal itu kan di belakang ya posisi ampli. Jadi biasanya mungkin nggak tahu nanti dari pihak Audio Plus menyediakan kabel extensionnya seberapa panjang ya. Jadi biasanya posisinya sedekat mungkin dengan amplifier aslinya, karena kan tergantung kabelnya. Kalau kabelnya 1 meter ya lokasinya ya area 1 meter gitu. Ya, jadi posisinya menyesuaikan tempat dudukan OEM aslinya gitu. Jadi penempatan di sana. Kalau Seal mungkin di belakang terangnya. Seal lain kita belum sempat bongkar ya. Mungkin nanti kalau ada customer yang udah ada Seal lain kita bongkar. Jadi untuk Denza di pojok kiri, Seal di belakang, semuanya udah plug and play. Oke, dan kita beralih langsung ke Pak Andre nih. Pak Andre, apakah ada dukungan garansi nih untuk produknya? Biasanya banyak tuh yang nanya, garansinya gimana sih untuk dari Goldhorn yang terutama yang AB218 ya? Ya, kalau dari Goldhorn ini justru kita sangat terkenal dengan technical support-nya. Jadi kalaupun ada masalah itu kita bisa selesaikan on the air. Jadi connect wifi kita bisa kontrol dari pabrik langsung. Oh, bisa kayak gitu. Tapi ya Pak? kalau itu sangat jarang terjadi gitu, dan unitnya sendiri juga dari ribuan unit yang kita jual itu kerusakannya di bawah 10. Jadi tahun lalu jadi tingkat fail rate-nya rendah, support dari pabriknya bagus, juga kita biasa menyediakan one-to-one replacement kalau memang itu sangat mendesak gitu. Kalau tidak kita bisa replace boardnya aja gitu. Tergantung kondisi dan keadaan saat itu dari installer. Pada intinya kita support penuh installer supaya kerjanya cepat dan trouble free. Dan itu yang justru yang kita menjadi kekuatan kita di Goldhorn, kenapa menjadi sangat booming saat ini, yaitu trouble free, simple to use, dan ya suaranya bagus gitu. Jadi yang paling gampang itu, kalau warranty itu udah pastilah dari kita sangat utamakan warranty itu. Tapi emang jarang terjadi trouble ya Pak Edi untuk dari Goldhorn ya Pak Edi selama ini? Untuk sekarang udah berjalan berapa ya? 2 tahun ya? 2 tahun. 2 tahun ya. Mungkin awal-awal banyak bug di software, tapi perbaikannya terus menerus. Jadi sekarang udah hampir 100% aman. Jadi pemakaiannya buat installer juga kita enak. Tapi biasanya kalau itu komunikasi 2 arah juga enak. Jadi kalau ada trouble dari installer, kita lapor, dibereskan, semuanya udah beres gitu. Jadi kalau kemarin kita pas tes subwoofer ngebum, saya cek dulu ada kesalahan dari pihak kita apa dong, kita cek oh ternyata child channel gitu, channel 16 masuknya ASD malah masukin ke sub, jadi yang bunyi ngebrum gitu, kita mau gitu kan, kita cobain apa sih ini bunyi kayak bunyi knalpot artificial kan. Ini tapi emang fiturnya emang ada biasanya karena biar mobil listrik ada suaranya kan, jadi biar ada pemberitahuan mobil ada suaranya gitu ya, jadi itu fitur yang emang bawaan dari Densanya. Cuma masuk salah channel aja. Kalau semuanya udah trouble free sih 100% kita coba kemana-mana aja. Ya itu ya Kak Tras, jadi untuk after sales sendiri juga cepat juga penanganannya. Dan untuk ini yang terakhir nih ya, jadi ini biasanya nih pada nanya nih di gerbang terakhir nih Pak Ante. Iya. Fiturnya bagus, segala macam, kemudian juga hasilnya bagus, ya kan? Penginstalasiannya juga mudah, plug and play untuk mobil listrik. Harganya berapa sih Pak Andre untuk produknya? Biasanya Pak Edi yang tahu. Berapa Pak Edi? Kita ada paket
A to B ya, jadi untuk mobil Denza khusus mau upgrade DSP-nya doang itu di harga 40 jutaan kalau nggak salah, 40 jutaan paketnya. Tinggal diganti aja kalau misalnya mau diganti langsung plug and play nih ya. Otomatis suara di audionya juga pasti akan improve banyak ya, atau mau diganti speakernya banyak pilihan juga silakan ya, bebas. Jadi tergantung customernya mau dibawa kemana sistemnya, mau levelnya mau sampai mid end, high end, super high end ya terserah gitu. Jadi dengan ini aman semua. Aman ya. Upgradable. Jadi itu dengan budget seperti itu dan mendapatkan fitur yang banyak, yang bagus juga, worth it sih ya Pak Andre ya. Sangat worth it. Dan Kak Trans ya, jadi untuk yang penasaran banget sama produk dari Goldhorn ya, itu bisa dicek aja di website Goldhorn ada ya Pak Andre ya? Ada ya? Goldhorn-audio.com ya. Nah itu ya, jadi nanti kita cantumkan juga di deskripsi ya. Kemudian juga produk ini juga sudah tersedia juga ya Pak Edi di Kartas Audio Jakarta. Dan juga kemarin sudah ada yang menginstalasi, apalagi di mobil Denza ya. Jadi kemarin kita sudah pertama di Indonesia ya, yang dimana kita menginstalasi mobil Denza, BYD Denza. Dan penjualan Denza itu kemarin cukup banyak ya. Hampir 1.000 unit katanya. Iya. Kita sempat ngecek datanya juga hampir 1.000 unit. Jadi 1.000 customer yang nggak puas dengan hasil sistem suara audio mobilnya silahkan pilih ini. Oke, jadi pasang. Nah, jadi untuk para pemilik mobil Denza langsung buruan di rumah cek mau suaranya udah masuk ke kuping sendiri atau belum. Kalau belum, langsung di-upgrade untuk sistem audionya dan juga disupport dengan prosesor dari Goldhorn AB218 nih Pak Andre. Jadi pasti tambah ini langsung jadi 1M pas. Iya betul. Nah, Pak Andre, 20 jutanya buat audio emang. Pak Andre, terakhir Pak Andre untuk viewers kita nih ya, siapa tahu ada yang lagi bingung cari atau mau upgrade sistem audio, bingung prosesornya mau yang kayak gimana, mau dibikin seperti apa, saran dan tipsnya Pak Andre untuk viewers kita yang lagi kebingungan ini. Nomor satu sih yaitu ya cari installer yang tepat, yang nomor dua cari produk yang tepat juga dengan after sales yang bagus. Dan ya namanya teknologi nggak bisa dibilang trouble free 100% ya. Kita di iPhone pun pasti ada trouble-nya, tapi mereka cepat sekali kan update bugs-nya, software-nya. Demikian juga Goldhorn. Ini salah satu yang bisa kita on the fly kita beresin ya saat ini baru Goldhorn gitu. Ya. Pak Edi ada tambahan Pak Edi? Ya, jadi kalau buat kita para pemilik mobil-mobil EV, apalagi mobil EV sekarang lagi banyak yang digandrungi, ya nggak usah ragu, nggak usah takut. Jadi teknologinya sudah support ya, aftermarket sudah support ya, aftermarket sudah support. Jadi jangan pasrah aja kalau sistem audio mobilnya jelek ya. Kita bisa kasih solusi ya, installer banyak yang bisa lakukan itu. Produknya sudah ada ya, silakan cari aja. Dan semuanya kita bisa lakukan dengan aman ya, yang pasti tidak mengganggu garansi baterai ya. Jadi nggak ada tuh namanya ATPM takut-takutin lagi kalau misalnya pasang audio nanti garansi baterainya hilang, nggak, bullshit lah. Jadi bagi kita udah kasih plug and play, semuanya aman, trouble free ya. Namanya baterai pasti namanya ada yang fault dari baterainya sebenarnya, bukan dari audionya atau bukan dari aksesorisnya. Jadi tinggal dipastikan aja pemasangannya aman, rapi, 100% trouble free ya, plug and play dan efisien ya. Jadi kita bisa kasih sistem audio yang bisa lebih bagus ya, menemani pemilik mobil EV yang enjoy dengan mobil EV-nya ya, dan audionya juga bisa bagus gitu. Oke, jadi itu ya Kak Tras ya. Dan untuk Kak Tras yang mau nanya-nanya ya ke kita atau ke pihak dari Goldhorn-nya, ke Pak Andre pun bisa di komen aja, nanti kita sampaikan langsung ke Pak Andre-nya. Dan untuk Kak Tras ya, jangan lupa nih terutama para pemilik mobil listrik, apalagi kemarin yang udah beli mobil BYD Denza ya, buruan dicek suaranya Denza, apakah Seal, Lion. Nah, itu dia. Mau M6 juga semua. Nah, semuanya buruan dicek apakah memang suaranya itu memenuhi kuping kita masing-masing. Kalau belum, buruan di-upgrade dan lihat perubahannya seperti apa nanti ya Pak Edi ya. Pak Andre, terima kasih atas ilmunya, terima kasih juga udah meluangkan waktunya ke sini, udah berbagi ke kita bagaimana fitur-fitur dari Goldhorn ini berfungsi dengan baik, kemudian juga bagaimana fiturnya ada dan bekerja dengan baik juga ya. Pak Edi, terima kasih atas waktunya juga udah mau mau berbagi juga dari pandangan installer ya, jadi nggak cuma satu sisi aja, jadi kita juga ngobrolnya dengan dua sisi, yaitu juga dari installer Kak Tras. Jadi untuk Kak Tras jangan lupa ya, untuk kalau bingung cari referensi mau di-upgrade sistem audio seperti apa, bisa nonton referensi dari channel YouTube kita di Kartas Audio Jakarta. Kita juga udah banyak banget di sana untuk mengeluarkan video-video yang bagus, yang baik yang kita bisa kasih ke Kak Tras. Dan untuk Kak Tras jangan lupa untuk selalu like,
komen dan subscribe channel YouTube Partners Audio Jakarta. Jadi kita hari ini sudah selesai untuk ngobrol sama Pak Andre. Pak Andre terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Pak Edi terima kasih. Thank you, Ibe. Ya. Bye bye.